Order now. Novel Ikatan Cinta, download klik sekarang. Padahal nggak kabur sejalan biasa. Jalan biasa. Terus Kak, Mas dibilang kalau gua DPO, nah Mau sekarang dilaporin polisi, mau Iya. diapain sama dia. sekarang ibaratnya semua jangan takut buat speak up, Betul. jangan takut buat bikin LP. Malah udah ada beberapa yang mau lapor bareng, bukan bareng tapi masing-masing laporan jangan bareng-bareng, masing-masing aja. Ya, biar banyak laporannya. Ya. Semua yang pada ketipu sekarang udah pada berani buka mata, karena bukan di mana-mana. Kalau bisa dibilang, gue sempat bilang gini, Cita tuh orangnya kasihanan. Tapi gue kemarin kasihan sama dia, udahlah kasihan dia, duit nggak seberapa, bukan nggak seberapa buat gue. Karena gue lagi nggak punya kerjaan kayak dulu, beda ya. Anak Jadi udah buat mau anak gue mau sekolah, sekolah, gue banyak mau cicilan, kuliah, buat gue aduh. itu seberapa. Tapi menurut gue, udahlah ikhlasin aja, gitu kan. Tadinya gue sempat begitu. Tapi Cinta bilang jangan. Kita orang yang biasa kasihan sama orang, jangan. Ini orang kalau kita nggak ngomong, korbannya makin banyak. betul. Kan gue dari kemarin nggak ngonten, gue baru ngonten 2 hari yang lalu. Akhirnya gue kontenin terpaksa karena setelah dia ngancam gue segala macam, gue kontenin aja udah. Kontenin gue bukan masalah apa-apa, biar Orang tahu. orang tahu dan tidak tertipu lagi. Karena selama dia nipu gue dan berusaha untuk kembalikan duit Bisa gue, loh, bisa, korban-korban masih- lain ditipu-tipuin. Masih bergerak. Gitu. Jadi gila, dan ternyata ada dokter Yeni tuh kejadiannya 1 hari sebelum gua Iya. gitu kan. Ada lagi nama artis besar yang dibawa untuk menipu 1,2 miliar. Iya. Ya kan? Intinya adalah ya pokoknya itulah, gua nggak bisa komen gitu ya. Nanya mau bersangkutan Yang aja. bersangkutan langsung. Nah, terus intinya adalah sekarang gua udah nggak WhatsApp dia lagi. Tinggal tunggu aja ditransfer. Tapi ya gua lagi melakukan satu tindakan yang gue belum bisa ceritain di sini, itu gitu aja. Berarti kalau iya orang LP juga dong? Iya pokoknya lagi proses. Berarti tapi setelah Papi bikin konten sampai sekarang dia tidak menghubungi sama sekali. Gini, pertama kali gue mulai ngomong di Instagram, tapi cuma menceritakan kronologisnya, dia mulai take down gak gini, gue akan transfer sekarang. Gue nggak percaya, pasti dia nggak punya duit, kan dia transfer aja, dia punya rekening gue. Nah akhirnya kenapa gue bikin konten, karena ini mulai meresahkan, korban-korbannya bermunculan pada DM gue pasti kasihan. Dan nggak cuman orang yang punya duit aja, tapi kayak orang yang pas-pasan, yang orang Iya. yang nggak punya banyak duit. Ya sekarang berapa sih uang dari konten YouTube, lo pada tahu, AdSense nggak seberapa, nggak akan bisa balikin duit itu juga. Iya. Cuman lebih berguna, manfaatnya lebih gede buat orang terbuka matanya, itu aja. Dan beberapa korban juga bilang, Iya. kita mau bersuara tapi kan mereka tuh siapa? Diancam, gitu loh. Diancam, mereka digertak. takut, mereka pikir juga siapa. Tapi pas giliran kita yang bersuara, mereka Sama ayo ini lagi kita nih, berani, kita modusnya berani. gini Kak." nih, pinternya dia nih, dia pinter, dia bukan sakit, Betul. dia ulung. Ya. Dia rata-rata, emang ada yang korban 1 M lebih, tapi rata-rata yang paling banyak adalah korban berkisar antara puluhan juta sampai 100 jutaan, maksimum 150, iya kan? Kenapa? Buat orang nih saat ketipu uang 100 juta, effort yang dilakukan untuk berkoar-koar akhirnya akan capek sendiri, ya udahlah cuma segini gitu, bener ya? Kalau 500 juta mungkin masih mending. Masih kepikiran ya. Iya kan? Tapi kalau misalnya puluhan, 20, 10, Iya. orang akan, dia Ya berpikir udahlah. pasti akan ikhlasin. Tapi ini nggak boleh. Sekarang bukan masalah duitnya, ya kan? Tapi ini pinter. Penipuan-penipuan kayak gini mesti diberantas. Iya. Dan pada akhirnya buat posko pengaduan. Oh ya bukan gua Itu itu sih, dia. kan? Gua nggak buat foto. Tapi orang ngadu ke gua banyak DM, banyak banget. Banyak DM. Banyak banget. Ada dokter, jadi nah kalau dokter tuh ibaratnya lucunya adalah dia ditawarin alat klinik yang harganya 800 juta cuma mau dijual 200, 300 juta, 200 juta. Nah, itu jangan percaya lagi Oke, barang murah. nanti tuh, alat bahaya. yang sama ditawarin sama dokter lain 80 juta, jadi semua suruh Bayar orang barang pasti itu. tergiur dong, alat murah gitu kan. Tapi alatnya ini dipegang sama salah satu dokter di Pondok Indah, itu aja. Dia megang alatnya, akhirnya dapat alatnya karena bayarnya lebih gede. Tapi nggak bisa Tapi yang dipakai alatnya nggak bisa juga. dipakai karena ada kodenya. Kodenya, pinnya itu kalau dimasukin dia akan kelok karena ternyata alat itu belum lunas belum sama lunas sama tokonya, ngeling. Jadi dia bayar barang yang masih belum lunas. Belum lunas. Itu juga kejahatan. Pemalsuan tadi juga itu kalau nggak salah 262 atau berapa. Ini penipuan, banyak banget, pasalnya banyak banget. Dan kalau punya suami mungkin pernah nyoba nanya Enggak, suaminya pernah telepon gue 3 hari yang lalu, 4 hari atau 3 hari yang lalu pas mulai
mulai rame. Pas kita mulai masuk ke sosmed ya. Dia cuma cerita ada apa, gue ceritain dan gue ngomong gini, Mbak M ini pernah bilang bahwa suaminya ini katanya DPO narkoba, kata Mbak M ya. Dia Kata tertangkap Mbak M. tapi kabur, sekarang DPO. Gue ngomong sama orangnya, sorry nih, lo telepon gue tanya, lo DPO bener apa enggak? Karena gue nggak mau kesangkut-sangkut, lo telepon gue, ya nanti ada data telepon gue, saya pikir kenapa-napa. Dia cuma bilang, soalnya gue ada video juga, CCTV dikasih sama istri lo nih, lo kaburnya lagi naik ojek. Padahal nggak kabur, jalan biasa. Jalan biasa. Terus, Kak, Mas dibilang kalau gue DPO, kan gue udah ditangkap. Oh iya juga sih. Dan gue dapat informasi dia ada di Pejaten kok, handphonenya nyala. Nah tapi kemarin dia nelfon gue lagi bilang bahwa udahlah kasihan si istri gue ini dia lagi sakit, dia bisa destruktif, Dia bisa kalau depresi bisa bahaya. Terus gue bilang, lu gimana sih kemarin lu lu difitnah selingkuh dan segala macam, mukulin dia. Gue tanya juga, lu mukulin dia? Enggak, gue cuma cek mulut, habis itu dia yang nyiksa diri sendiri. Ya kan? Tapi abis itu kemarin tiba-tiba dia ngubungin gue buat kayak seolah-olah udahlah gitu. Tapi gue bingung nih, sekarang jadi pertanyaan besar buat gue. Kenapa ya gitu? Karena di hari yang sama dia nelfon juga dokter Yeni dan nelfon Dennis juga segala macam, melakukan hal yang sama, kayak Menenangkan kita. Kasihan banget dong nih, suami udah difitnah di itu tapi dia masih. Tapi jadi pertanyaan besar, kenapa ya gitu? Karena kan kakak-kakaknya suaminya kan teman gue. Ini selalu mengadakan sakitnya gitu dengan modus. Nah, gue tau, gue nggak bisa komentar sakitnya, dan cuman ibaratnya kalau gue cuma bisa komentar kalau orang sakit nggak mungkin bisa nggak bikin mungkin bukti. Jago itu, ini jago banget. Ya kan dia bisa ngedit bukti RTGS segala macem. Iya. Masa? Kalau bukan dia, pasti nyuruh orang. Berarti ada orang lagi terlibat. Ya, ini hati-hati nih. Iya, ini takutnya. Melibatkan banyak Iya. orang. Tapi mungkin nggak sih suaminya juga ikut Oh, gue nggak bisa komen. Cuman ibaratnya ada pertanyaan besar aja kemarin, kenapa gue ditelepon lagi untuk seolah-olah udah gitu. Iya. Maksudnya ada beberapa warganet yang bilang rekayasa gimana mungkin? Nggak apa-apa lah. Ibaratnya orang mungkin udah ngata-ngatain gue selama ini raja settingan, tapi kan kita bisa berpikir pakai akal sehat dan logika. Ini korbannya udah banyak. Masa kayak begini, lu bisa lo bedain settingan buat hiburan, program hiburan sama settingan beginian. Sekarang mana mungkin lu lihat deh di dunia entertainment selama berpuluh-puluh tahun ini, gue ribut sama artis berapa kali sih? Cuma sama Dennis doang. Itu juga terpaksa karena dia bawa anak gue. Dulu sama Deddy Kobuzer segala macam, gue nggak pancing, gue ketawa-ketawa aja. Sama siapa lagi dipancing? Sama waktu Nikita marah sama gue diem aja kan. Semua diem. Intinya gue nggak pernah ribut sama orang. Kecuali sama si Cadel. Emang kurang Itu ajar tuh juga. bawa anak itu. Itu orang masih ngaku settingan, tapi nggak apa-apa, gue nggak peduli. Iya kan? Nah, tapi kalau untuk kasus ini, kalau lo masih berpikir dari settingan, berarti logika berpikir lo nggak ada, lo mesti sekolah lagi. Sekarang kalau settingan itu kan dua-duanya diuntungkan, bener nggak? Ini semua diuntungkan nggak? Si Mbak ini kan dirugikan. Berarti kalau misalnya Mbak ini dirugikan, kita bayar Mbak ini dong buat dia namanya dirugikan. Iya kan? Bayar berapa kita? Terus apakah iya settingan ini, gua bertiga sama Mbak ini, terus Mbak ini namanya dirugikan, dia gimana karirnya? Artinya kan emang beneran dia nipu. Lo logika akal sehat mau gak sih seseorang bilang juga settingan, gue dibilang penipu, gue dibilang bawa dari duit. Ya berarti yang bilang settingan antara dua nih, Temennya. kurang logika atau bodoh, antek-antek dia, Yep. atau tukang tipu juga. Gitu. Masuk lo jangan-jangan nih. Tapi berharapkan uang 100 juta itu untuk kembali atau Udah sekarang balik syukur, enggak, yang penting dia harus dapat pelajaran itu aja. Buat kebaikan dia loh, kebaikan semua keluarga dan orang-orang sekitarnya. Karena kalau enggak dia akan Kalau nggak merajalela. akan terus begini, modusnya tuh sama seperti ini terus. Nanti kalau misalnya kalau kita nggak berani, kita nggak bersuara, nggak semua orang tahu, dia akan terus Iya. kayak gitu. tapi fix bakal melaporkan. Iyalah, tunggu aja. kalau Bunda kan udah ikhlas nih, kalau Bunda biasa kalau perempuan kan lebih ke emosi akan kejadian. Nggak, emosi sama dia gue. Kita haknya nggak sih, itu hak gue. Tapi gue sekarang Iya lebih, sih. kalau di keluarga gue sekarang lebih kita ketawa-ketawa aja, Ketawa. goblok. Makanya aku bilang sama dia, dengerin istri. Kalau Iya, istri udah jadi bilang itu, jangan dengerin. Ya. Segoblok-gobloknya goblok, gua goblok. Paling goblok. Tapi biasa, yang bikin kesel tuh biasanya tuh dia tuh Pinter gua. pinter dan selalu sama orang tuh insecure. Selalu Curigaan, sulit orang curigaan curigaan. dia. Dan gue adalah tipikal orang yang positif, semua orang positif. Nah, nggak tahu kenapa kejadian ini gue yang ngerasa
hati-hati, jangan. Dianya yang Berarti orang ini sangat lihai. dan Bisa pintar, hobi. Seorang gue bisa ditipu, berarti gue tuh orang yang tamengnya bempernya tuh sangat banyak buat ditipu. Enggak, Bukan mungkin ditipu, gini, tapi ditipu juga. sama dia tuh tahu apa kesukaan kita gitu loh. Jadi apa yang kita suka, dia kan tahu. Maksudnya suka mobil, suka ini. Kan kalau orang yang suka sesuatu, apa yang kita seneng itu dapat harga murah, seneng kan? Oh, dia juga sempat bilang nanti kalau ke Bandung atau kemana bilang aja kita pakai patwal polisi. Oh, iya, Kalau iya, dia iya. bisa ngatur begitu tuh. Jadi bisa meyakinkan kita dengan suatu hal yang yaitu Kita flexing berpikir lah. ya flexing, kita berpikir dia mampu, dia luar biasa, dia keong gitu lah. Iya. Atas dasar kasihan jadi awalnya ya. Ya kasihan lah, karena kasihan, pasti kasihan. Karena kasihan, gue dari nggak perlu mobil sampai akhirnya seolah-olah jadi perlu. Terus gue mau nolong dia, tapi ya dia gituin gue. Tapi Bapak pernah berkomunikasi dengan RA nggak sih? Katakan mereka juga masih ada hubungan saudara juga. Dengan siapa? RA. RA. Oh itu. Oh iya dong, iya. Hubungan. Iya. Komentar dari mereka? Udah ada sesuatu tapi gue gak bisa ngomongin karena kan nggak Nanti etis, akan gitu. berikutnya. Iya. Jadi kamu tapi lagi di rumah sakit ya? Pak? Nggak tahu, gue nggak mau tahu, gue nggak tahu, nggak tahu deh dia apa. Serius? Dia ngomong gitu. Oh, udah pernah ngomong dulu. Tapi yang gue lihat terakhir sih kemarin mobil dia masih terpantau di Jalan Tol Soreang kemarin 19 jam yang lalu. Ya, detektif kan gue, lebih keren gue daripada Dennis. Dia detektif Conan, kita detektif apa? Sherlock. Iya. Karena penyakit yang katanya orang bipolar. Enggak lah, orang bipolar nggak nipu orang. Ya. Jangan ibaratnya bawa-bawa bipolar segala macam, akhirnya lo mendiskreditkan golongan tertentu, dia membawa-bawa satu golongan atau satu penyakit dengan kejahatan dia, itu nggak ada hubungan. Tapi emang dasarnya nipu, udah Nipu, itu. karena ibaratnya dia pinter banget, secara sadar dia nipu. Ya, itu bener-bener sadar ya. Buktinya bikin RTGS palsu aja kan udah sadar dia. Sampai edit tanggal segala macem kan udah sadar. Sebagai sama korban gitu dengan Dennis, kayaknya hubungannya jadi nambah erat gitu mungkin gara-gara sama. Iyalah kita jadi sama-sama dikibulin, dan gue tanya juga sama Dennis, Yes, lo kan udah dibayar, tapi lo tetap berkoar-koar. Ini bener loh, bukan gue yang ngomporin Dennis, malah Dennis yang ngomporin gue. Iya, supaya Dennis. gue berkoar, supaya gue jemput sama, supaya gue lapor polisi. Gue malah bilang, kenapa lo masih berkoar-koar? Iya, gue janji sama dia bakal stop berkoar kalau dibayar. Akhirnya dibayar, tapi bohong dia bilang gitu. Tapi dia ngomong gini, kenapa? Karena dia gini, Dennis dulu segimana-gimana sama gue, dan segimana-gimana netizen bilang dia katanya tukang bacot, orang gak penting. Tapi menurut gue, dia kali ini gue acungin jempol, gue tepuk tangan. Bantuin kita ya. Dia bertanggung jawab, dia merasa yang kenalin si cewek ini ke gue adalah Bener-bener dia. dari dia tuh emang. Dan dia ngerasa sampai duit gue dibayar, dia gak akan stop berkoar. Tapi sekarang mungkin bukan gue aja motivasinya, korban-korban Korban lain. yang lain ya. Dan dia berdiri atas sama korban. Walaupun dia bilang juga demi AdSense. Tapi ya enggak. Ya nggak bohong kan, nggak bohong. Gue malah jadi artis yang munafik deh, ya kan? Lo sekarang kadang-kadang juga artis udah bilang gitu. Ada artis nih sama artis komen, lu dasar lo ngontenin begini-begini. Padahal tanpa sadar si artis itu juga hidupnya buat konten kok. Artis juga bilang, oh dasar lo settingan. Artis yang ngomong dong ngejelek-jelekin gue settingan. Dia juga settingan, cuma dia nggak ngaku. Nah, Nunjuknya ke gue semua. belum Tapi ketahuan ya, juga, belum nggak ketahuan. apa-apa. Ntar lihat aja. Terus sampai sekarang jumlah korbannya sudah tahu berapa? Banyak. Yang ke gue sih ada banyak banget. Banyak, Nggak tahu yang banyak. nggak belum ke gue. Karena ada salah satu dokter Yeni yang bilang kemarin sempat udah ngirim ke gue, dia unsend, dia hapus lagi. Dia ragu-ragu berapa belas kali sampai akhirnya dia memutuskan buat ngomong ke gue. Karena dia pintar, karena dia itu ngancem. Jadi ada yang orang korban dia yang bermasalah sama dia itu diancam-ancam dengan pasal ini, pasal itu, pasal itu. Jadi kan orang jiper. Masuk maju nggak ya gitu. Cuman kalau kita sih bilang maju aja. Karena nggak bisa didiemin. Pelaporannya nggak mungkin satu pasal doang mungkin. Kan Kenapa? Ada lah, ada lebih dari satu pasal. lebih dari satu pasal. Terus selama ini kita lolos mulu nih, ujungnya dari penjara bisa bilang gitu dari hukuman gitu. Nah mungkin dengan ini mungkin Bunda sama Papi mau menjelaskan dia. Bukan lebih cepatnya bukan menjebloskan ya, memberikan efek jerah lah. Dan melindungi orang-orang lain sama demi kebaikan dia sih. Kan lo cek deh, bener nggak? Kalau katanya dia sebenarnya udah jadi tersangka dan beberapa juga udah pernah di beberapa waktu yang lalu tapi lolos, nggak tahu kenapa tuh. Tapi sempat sharing juga nggak sih sama
Ya gue malah nggak tahu masalahnya sama Irwan. Gue pernah dengar dia masalah sama Irwan sama Zaskia, tapi sampai sekarang gue belum, apa sih masalahnya, gue belum lupa. Toko gue ya? Apa Tapi sih? Iya. Tapi Iya. kalau dia selalu kita tanya soal kayak gitu, dia memutarbalikkan fakta. Jadi kita bikin kita Kita tuh percaya percaya. sama dia. Gitu. Tapi sebelumnya tuh kenal sosok MZ itu seperti apa sih? Nah, kan baru kenal sebulan. Bukan sebulan. Iya. Cuman udah tahu lah, maksudnya udah pernah dengar, maksudnya Selentingan. selentingan gitu. Tapi kan gue 2 tahun ini kan jarang lihat TV, bukan jarang, hampir nggak pernah. Jadi lihat berita-berita yang sama Marissa Ica aja gue cuman dari katanya, dari Iya. sosmed gitu kan. Kemarin gue akhirnya gue kan ketemu Marissa Ica nih kemarin di tempat gue. Gue nanya dulu masalah lo apa sih, jadi gue nanya dulu biar gue tahu gitu, gue cuma dengar doang gitu. Oh ternyata gitu, karena gue pikir tadinya apa penipuan juga, ternyata teman yang ditipu. Apalagi kalau Mas Uya kan cowok, jadi kan nggak ngikutin gosip segala macem kan. Jadi ya dia pikir ini, gue juga taunya pokoknya kalau gue nanya ya jawabannya selalu memutarbalikkan fakta itu. Jadi gue pikir dia bener. Berarti belum sempat ada kecurigaan mengenai sosok M ini yang Gue pernah dengar yang soal tas, pernah dengar, tapi kan Tapi kalau ditanya kan ya seperti gitu. gue bilang tadi, orang pernah punya masa lalu, tapi orang berubah dan dia nggak pernah punya masalah sama gue, emang karena baru kenal kali ya. Tapi berarti dia saat dia baru kenal sama seseorang, dia mulai profiling nih calon-calon korbannya berarti kan. Gue nggak tahu deh, masih ada nggak orang yang masih mau temenin dia? Mungkin waktu pada saat ini cuma gue doang kali pada saat itu. Orang sampai artis yang komentar ngapain ditemenin? Ternyata ya mereka tuh benar ternyata. Guanya aja nggak mau denger. Terlalu positif kali pikiran gue. Tapi Bunda Set, kalau Kak Dinas kan kayaknya dia di penjara aja, kok pengen di penjara. Kalau Pak Puya sama Bunda Set, kayaknya dia Harus ada efek kita. tapi di penjara juga apa? Harus sih. Istilahnya bertanggung jawab apa yang udah kamu Iya. lakukan. Karena bukan cuma 1-2 ini. Iya, sudah Dan ini berlarut-larut dari tahun yang dari lalu. berapa tahun yang lalu. Tanggung jawab lah, bertanggung jawab. Karena Kak Dinas juga pengennya penjara aja biar ada efek. Iya. Denis tuh percaya nggak Bang ya? Nih, Denis itu dia ngompor-ngomporin gue, tapi dia yang gue redam loh. Nih udah Nis, sabar Nis. Gak bisa. Dia bilang gitu. Oke. Kalau lu gak laporin dia, lu tuh jahat katanya. Ya, tapi gue bercandain Gue sampai ketawa-ketawa di orang. Gue sampai bercandain dia, pokoknya kalau sampai lo nanti kenapa-napa Denis, lo juga masuk gara-gara dia, gue tetap akan di belakang lo. Nggak perlu, gue bisa sendiri. Maksudnya gue akan di belakang lo, ngontenin lo. Gua bilang gitu. Sama doain lo. Enggak lah. Kali ini ibaratnya, kali ini gue dukung lo Denis, itu maksudnya dalam arti kata gue akan belain lo. Oke Bun, tadi kan bilang ada rifatannya, boleh nggak sih di-play? Jangan lah. Itu Sekarang gue sekarang urusan. nggak nyebut nama nih, nggak nyebut nama. Itu nanti setelah dapat dari pengacara kita segala macam. Tapi kenapa sih Pak nggak mau nyebut apa, dan semua tahu memang dia penipu ya dia gitu. Janganlah ngotor-ngotorin lidah dan pikiran gue. Pokoknya sekarang kita mah udah ketawa-ketawa. Iya. diberi batas waktu kok mas? Kenapa? Diberi batas waktu nggak ada lagi 24 jam. Oh udah nggak ada batas waktu. Udah gak ada batas waktu, udah dari kemarin ditanya Iya, batas kan waktu gua gak ada. Sejak Jumat semenjak gue udah nggak jawab lagi WhatsApp dia. Udah selesai ya kita. Udah gue udah nggak jawab, udah nggak buka lagi udah. Jadi gue belajar juga buat anak-anak besok mungkin buat kedepannya. Oh iya, gue bilang sama anak-anak gue. Dari dulu sih, kan gue pernah tipu juga di Bali tuh sama orang, tapi udah ketangkap kan. Nah intinya adalah si Rian dulu kalau namanya pernah lihat di YouTube gue. Dia yang travel, sama iming-imingnya adalah memberi barang murah, Iya. segala macam, ya kan. Nanti tunjungin nih. Terus kita suruh transfer dulu. Nah ini jadi pelajaran buat semua. Nah anak-anak pelajarannya adalah pertama, hati-hati. Penipu itu ada di sekitar kita. Orang terdekat kita pun yang kita percaya bisa jadi dia adalah penipu yang paling potensi. Karena kalau orangnya agak jauh pasti kita lebih curiga kan. Kalau orang yang dekat kadang-kadang jadi nggak curiga. Ya betul. Kedua adalah lo nanti jangan melakukan atau jadi tukang tipu. Karena tukang tipu itu menurut gua adalah sesuatu yang sanksi sosialnya paling berat. Saat lo udah nipu uang orang, lo usaha nipu kanan kiri, orang akan susah lagi percaya untuk berusaha atau berbisnis sama lo. Dan kalau lolos pun itu nanti akan jadi kebiasaan. Iya. Itu jadi kebiasaan. Kadang merasa dirinya gua aman. Ya, Terus dia kan akan anak-anak terus. gua, si Nino sempat bilang lagi, Papa kan juga suka bikin acara settingan. Itu namanya nipu bukan? Oh beda. Nino emang mulut. Nino tempat tanya, ya kan? Sekarang gitu, acara gua ngaku kan dari dulu kan. Acara gua ada yang settingan, ada yang benar, tapi yang benar juga banyak, 50-50 lah. Tapi kan program TV ini mana-mana harus disetting.
Tapi itu kan Ya. sebuah acara hiburan ya. Reality show sampai luar negeri, lo pikir yang acara gulat-gulat itu bukan settingan? Terus acara reality show yang keluarga Kardashian, Kendall Jenner segala macam itu setting, Ya, lebih kalau- settingan full malah. Kalau gue tuh masih ada realnya, masih ada yang disetting juga, diatur, dan program-program TV di Indonesia 90% artisnya juga lo pikir nggak settingan. Cuma mereka aja pada munafik nggak ngaku. Kalau gue mah ngaku aja, kenapa sih? Iya kan? Tapi kan ibaratnya kalau Ya, misalnya tapi gue kan- acara reality show curhat, misalnya andai kata itu kita setting, kita rekonstruksi ulang, ya kan? Tapi masalahnya kadang ada juga yang 80% dari masalah mereka beneran, tapi ada yang bener-bener bener mereka saat itu juga, ada yang direkonstruksi, dia ulang lagi masalah yang pernah ada. Tapi intinya kenapa? Buat pembelajaran, buat hiburan, buat orang lihat. Tapi kan Iya nggak kan? ngerugiin uang Dan nggak siapa-siapa. ngerugiin siapa-siapa, itu buat hiburan, orang suka nonton, ya nonton. Sama nggak ngerugiin uang Iya. siapa-siapa. Beras lu kan nggak habis kalau nonton kita. Kayak acara apa housewife yang di Amerika tuh apa? Beverly Hills Housewives. Housewife. Itu gue tahu itu settingan semua, tapi gue nonton aja emang hiburan. Ya makanya kan gue bilang kan nggak ngabisin beras lu kan kalau nonton Sulap, kayak gituan iya, sulap. kan. Iya kan sulap. Nggak Udah ngabisin tuh trik. tabungan lo. Tapi kalau untuk orang yang agak-agak terbatas bilangnya, ah itu kan pasti begitu, lo bohongin orang, sulap tuh trik. Ya emang trik. Cuma kalau orang pinter, lo nggak usah pusing gimana triknya, lo tonton aja, terhibur, hai. Ini gitu aja udah intinya, nggak usah dibuat repot. Tapi kalau ini penipuan yang berbeda, gue bilang Nino, gimana sih lo no gitu aja nggak bisa, dia cuman hehehe, cuman emang dia sengaja aja ngisengin gue nanya. Kata-kata kontakan lebih lanjut nggak sih dengan suaminya sendiri? Enggak, udah nggak ada. Cuman 2 kali dia nelfon gue. boleh terakhir ada kata-kata buat M kalau dari M mungkin ada apa? Intinya gue nggak tahu deh orang kayak lo bisa bertobat apa enggak, kan ini udah terlalu Banyak. dalam, terlalu korbannya. banyak. Cuman udahlah, menurut gue ini adalah saatnya lo buat mengakhiri ini, karena biar gimana pun lo kan punya masa depan juga harusnya kan. Sama nggak usah- Walaupun mungkin ya. susah lagi orang buat berbisnis sama lo, udah nggak percaya, tapi minimal ada yang bisa lo perbaiki lah. Sama kalau misalnya Iya. memang nggak lagi tidak mampu ya sesuaikan dengan keadaan. Jangan orang yang udah lo zolimi, lo udah tipu, lo malah zolimi balik dengan Iya. gertakan lo, dengan ancaman Jahat lo, lo, dengan lo kasihan permainkan mereka. Ada cerita lo, orang sampai datang ditagih duitnya, disuruh datang ke Polda, ternyata sampai situ orangnya nggak ada. Kayak gitu-gitu. Terus orangnya udah sampai dia mesti, padahal suaminya lagi sakit, dia mesti keluar dari rumah sakit buat datengin dia, ternyata nggak ada, dibohongin doang. Kan dia udah mempermainkan, nipu, dipermainkan lagi. Janganlah udah, makin berat lo udah. Berarti kapan agenda datang ke Poldanya tapi Rahasia. Ya tenang aja. Pokoknya dalam waktu dekat banget. besok berarti ya. Iya, deket banget pokoknya. Hari mungkin hari ini. Kenapa? Kenapa? Ya pokoknya segera. Thank you. Ada pesan mungkin tapi Bunda untuk MZ Udah Udah tadi kan? Udah. Sen gado-gado. Thank you. Sama-sama.